Berdasarkan kepercayaan bangsa Yahudi, Mesias atau Juru Selamat akan datang dan mempersatukan mereka semua kembali ke Yerusalem. Meski demikian, seperti ajaran agama lainnya, kepercayaan ini mulai ditentang dengan aliran-aliran filosofi terbaru yang berkembang pesat di Eropa saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BP Channel. Di postingan kali ini, dengan latar belakang dari visual kondisi Yahudi di awal tahun 1900-an dan sebelum tahun 1900-an, pada akhir Perang Dunia Pertama, Inggris dan juga Perancis merebut hampir seluruh wilayah Ottoman di Timur Tengah dan mulai mempersiapkan kemerdekaan dari jajahannya. Saat itu, satu persatu negara yang dulu dikuasai oleh Sultan Istanbul memilih pemimpinnya sendiri. Perayaan dan kegembiraan yang tersebar di mana-mana waktu itu guna menyambut kemerdekaan yang mereka rayakan. Hanya saja, hal yang berbeda terjadi semenjak tanggal 14 Mei 1948, angkatan bersenjata yang dimobilisasi dalam persiapan perang dan perhatian seluruh dunia saat itu seakan terpaku pada Palestina. Apakah akar permasalahannya? Ternyata, sepetak tanah di Palestina yang baru saja diproklamasikan sebagai Israel. Bagi bangsa Arab, Israel adalah tumor penjajahan yang harus dimusnahkan. Bagi bangsa Yahudi saat itu, Israel adalah sebuah perjuangan dari sebuah ide-ide yang dulu dianggap tidak mungkin, bahkan diharamkan. Bila konsep mengenal negara Yahudi sangatlah asing, bagaimanakah Israel bisa ada? Apakah ide yang memulainya dari hal itu? Pada awal abad Masehi, Romawi menduduki Judea. Setelah bangsa Yahudi memberontak dan akhirnya gagal, Romawi yang menghancurkan kuil penyembahan dan mengusir sebagian besar penduduknya ke seluruh Eropa saat itu, dan di Eropa mereka disebut sebagai orang Yahudi karena memang menganut agama Judaisme. Berdasarkan kepercayaan bangsa Yahudi, Mesias atau Juru Selamat akan datang dan mempersatukan mereka semua kembali ke Yerusalem. Meski demikian, seperti ajaran agama lainnya, kepercayaan ini mulai ditentang dengan aliran-aliran filosofi terbaru yang berkembang pesat di Eropa saat itu. Dan hal ini semua berasal dari 3 peristiwa besar, dan ketiga hal tersebut mengakibatkan 2 hal ternyata. Yang pertama, permisahan agama dan kehidupan publik. Yang kedua, ternyata peperangan di Eropa semakin memantik perasaan nasionalisme antar mereka. Akibatnya, orang-orang kaum Yahudi di Eropa dipaksa untuk melupakan tradisi mereka demi mengasimilasikan dirinya dengan masyarakat Eropa. Berkat asimilasi tersebut, orang Yahudi mulai melupakan sejarah dan ajarannya. Bagi mereka, Palestina sudah menjadi tempat yang terpuruk, terbelakang, dan berbahaya karena dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman saat itu. Meski diskriminasi masih kerap terjadi, namun Eropa Barat masih menjadi pilihan yang lebih baik dibanding daerah lainnya. Namun, ternyata situasi berbeda terjadi di Eropa Timur, di mana nilai-nilai liberalisme belum terasa sedikit pun. Diskriminasi terhadap bangsa Yahudi jauh lebih mematikan saat itu. Mereka dipaksa tinggal di daerah kumuh dan tidak diperbolehkan bepergian sesuka hati. Bahkan tidak berhak mendapatkan pendidikan, dan sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa berbahasa lokal, serta kerap menjadi target penyerangan. Bahkan tidak jarang berbentuk pembantaian. Bagi mereka, Palestina merupakan pilihan yang mungkin jauh lebih baik daripada tempat asal mereka. Semenjak tahun 1880-an, ratusan orang Yahudi di Eropa Timur memilih untuk berpindah tempat tinggal ke Palestina, tepatnya di masa Kekaisaran Ottoman. Hanya saja, rencana untuk imigrasi massal tersebut dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Bahkan, pendatang ke Palestina yang meninggal karena penyakit malaria,
kelaparan, kurang gizi, atau ditangkap oleh pasukan Turki saat itu. Sepertinya harapan mengenai kembali ke kampung halaman mereka telah sirna. Dan tepatnya di tahun 1891, seorang jurnalis yang ditugaskan untuk meliput peristiwa politik di Prancis, yaitu jurnalis ini bernama Theodor Herzl. Setelah meliput berbagai serangan terhadap bangsa Yahudi di Prancis, Herzl mengambil sebuah kesimpulan baik bahwa bangsa Yahudi akan tetap dianggap sebagai pendatang dan dianaktirikan dimanapun mereka berada. Tak peduli bahwa mereka sudah terasimilasi dan menganut agama lokal, bahkan menjadi bagian dari angkatan bersenjata negara tersebut. Bagi dirinya, bangsa Yahudi tetap akan dibenci dimanapun mereka berada. Dengan demikian, salah satu solusi adalah memiliki negaranya sendiri. Herzl merasa bahwa imigrasi ke Palestina saja tidak cukup, bahkan berbahaya. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendirikan negara Yahudi adalah memastikan dukungan dari negara Eropa yang besar terlebih dahulu. Setelah mendapatkan perjanjian resmi tersebut untuk membentuk sebuah negara, barulah imigrasi massal mereka lakukan dan mulai. Disinilah ideologi Herzl bertentangan jauh dengan ajaran Judaisme. Apabila Judaisme didasari dengan agama yang menantikan keselamatan dari Mesias mereka, ideologi Herzl justru didasarkan dengan nasionalisme Yahudi. Herzl merasa bahwa bangsa Yahudi tidak bisa menunggu terlalu lama. Bangsa Yahudi menurut dirinya harus mengambil alih takdir mereka dan segera membentuk negara di Palestina. Ideologi Herzl inilah yang kemudian dinamakan sebagai Zionisme. Dan mulai saat itu, Herzl menyebarkan ideologinya pada khalayak luas. Tepat di tahun 1897, dia mengumpulkan tokoh-tokoh Yahudi dari seluruh Eropa dalam suatu kongres Zionis yang ternyata Kongres Zionis pertama. Rencana yang ditawarkan Herzl saat itu mendapatkan banyak sekali dukungan dan penolakan juga. Bagi mereka yang menentang Zionisme, membuat sebuah negara bagi bangsa Yahudi akan melanggar kitab Taurat mereka, dan di mana hanya Mesiaslah yang bisa mempersatukan bangsa pilihan Tuhan. Namun Herzl tidak menyerah. Dia mulai mendekati beberapa petinggi dari Jerman yang dekat dengan Kekaisaran Ottoman. Setelah mendapatkan dukungan mereka, barulah akhirnya dia beranjak ke Kekaisaran Ottoman untuk meminta sepetak tanah tersebut. Dia menawarkan bantuan keuangan bagi Kekaisaran Ottoman saat itu. Namun, Kekaisaran Ottoman yang sedang menghadapi banyak tantangan dari Eropa saat itu tidak ingin memberikan seinci pun tanah di Palestina. Sekali lagi, Herzl saat itu belum menyerah. Akibat dari gagalnya Herzl meyakinkan Kekaisaran Ottoman saat itu, dia mulai mendekati musuh dari Kekaisaran Ottoman, yaitu Rusia dan juga negara Inggris. Meskipun gagal untuk meyakinkan Rusia, Herzl akhirnya mendapatkan tawaran wilayah dari Inggris, dan wilayah tersebut bukan berada di Palestina, melainkan di Uganda. Dan tentu saja tawaran tersebut ditolaknya. Lebih menahasnya lagi, Herzl tidak pernah hidup untuk melihat impiannya tercapai. Karena pada tahun 1904, Theodor Herzl pun meninggal dunia. Dan tepat di tahun 1914, kelompok Zionis yang sudah tersebar di mancanegara mengalami sebuah dilema.
Kekaisaran Ottoman beserta dengan Jerman turut berperang melawan kekuatan sekutu saat itu. Inggris yang merupakan bagian dari sekutu tersebut merespon hal ini dengan mendukung nasionalisme bangsa-bangsa Arab agar memberontak pada kekuasaan sentral Kekaisaran Ottoman. Kelompok Zionis terbagi dan terbelah menjadi dua kubu. Bagi orang-orang Yahudi yang sudah menetap di Palestina, Kekaisaran Ottoman adalah harapan terbesar mereka dari ancaman Inggris yang mendukung bangsa-bangsa Arab. Sementara para Zionis yang berada di Eropa merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Kekaisaran Ottoman saat itu, maka dari itu Inggrislah yang harus didukung. Salah satu dari Yahudi Eropa yang mendukung Inggris adalah seorang ilmuwan yang bernama James Weizmann. Selama perang berkecamuk, dia sibuk melobi Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Lord Balfour, untuk memberikan sepetak tanah di Palestina bagi bangsa Yahudi apabila Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman saat itu. Dan inilah balasan dari Lord Balfour, yaitu kami mendukung Palestina sebagai sebuah kampung halaman bagi orang-orang Yahudi, tertuang pada inti surat perjanjian mereka. Dan ternyata 4 tahun kemudian, yakni tepatnya di tahun 1918, Inggris terbukti berhasil mengalahkan Kekaisaran Ottoman. Dan tak hanya itu, dia diberikan mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa saat itu yang disingkat dengan LBB untuk berkuasa di atas seluruh tanah Palestina. Dan dengan kuasaan ini pula, Inggris mulai mengambil kebijakan yang seakan mengingkari janjinya dengan bangsa-bangsa Yahudi. Di tahun 1921, Inggris membentuk kerajaan Transjordan. Dan kerajaan ini pula lah bukan diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Tanpa disangka, pengingkaran janji ini memantik nasionalisme ekstrim di bangsa Arab Palestina yang menghendaki kemerdekaan serupa. Dan juga di sisi lain, Yahudi yang semakin tidak mempercayai Inggris saat itu dan membenci bangsa Arab. Konflik antara masyarakat Arab dan Yahudi di Palestina semakin meningkat hari demi hari, di mana kedua belah pihak saat itu saling menyerang satu sama lainnya. Dengan meningkatnya kekerasan, seorang ekstremis bernama Vladimir Jabotinsky membentuk sebuah misi Yahudi bernama Haganah. Jabotinsky percaya bahwa negara Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab karena sudah banyak negara Arab di Timur Tengah. Dia juga saat itu percaya bahwa bangsa Yahudi juga tidak boleh mempercayai bangsa manapun termasuk Inggris. Dengan meningkatnya kedatangan Yahudi dari Eropa, kekerasan pun turut bertambah saat itu. Tepat di tahun 1930-an, Inggris mulai kewalahan akan konflik antar Arab dan Yahudi di Palestina. Dan Inggris pun memutuskan untuk menghentikan imigrasi Yahudi ke Palestina. Hanya saja, di tahun 1939 merupakan tahun yang sangat menakutkan bagi bangsa kaum Yahudi saat itu. Jerman baru saja dikuasai oleh partai Nazinya yang berambisi memburu dan memusnahkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia. Bukan hanya itu saja, pandangan ekstrim dari Vladimir Jabotinsky mulai mendapat banyak dukungan dari orang-orang Yahudi. Bahkan, mereka yang awalnya ingin hidup berdampingan dengan bangsa Arab di Palestina dengan damai, turut terkontaminasi dengan kebencian-kebencian ini. Dan hal ini terjadi hingga saat ini. Postingan ini diangkat dan diambil dari berbagai sumber yang ada.
Silakan jika Anda ingin mengetahui lebih jelas, bisa mencarinya di berbagai literasi yang ada di online maupun offline. Terima kasih menonton. Sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.